Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara kebijakan pendidikan Filipina dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan. Baiklah. Yang pertama itu kebijakan pendidikan di Filipina. Yang pertama, pendidikan di Filipina yang terbaru kali ini adalah menetapkan bahwa wajib belajar negara itu ialah wajib belajar selama 13 tahun. 95,9% warga Filipina mengayuh pendidikan sampai tingkat setara SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Tingkat bebas buta aksara di Filipina mencapai hampir 97%, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di antara negara-negara di Asia. Indeks kualitas mahasiswa di Filipina memang masih rendah, namun produktivitas dan kualitas kelulusannya universitas-universitas di negara ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Baik, selanjutnya adalah kebijakan pengembangan pendidikan di Indonesia. Telah berlangsung sejak lama. Peranan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pendidikan melalui draft Undang-Undang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Prioritas dalam pendidikan semakin ditekankan pada era kemerdekaan, sehingga kemungkinan tercapai target wajib belajar 9 tahun. Upaya meningkatkan mutu dan partisipasi pendidikan terus berlanjut hingga kini. Memasuki era demokrasi, pendidikan dan pengajaran bertujuan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kebijakan pendidikan di Filipina yang kedua yaitu adalah sekolah dasar. Terdiri dari 6 tingkat. Beberapa sekolah menambahkan tingkatan tambahan atau tingkat ke-7. Tingkat-tingkat ini dikelompokkan menjadi divisi utama. Tingkatan primer atau dasar meliputi 3 tingkatan. Pertama dan tingkatan internet atau lanjutan terdiri dari 3 atau 4 tingkatan. Penyelenggara 6 tahun pendidikan dasar ini wajib dan disediakan di sekolah-sekolah umum. Sedangkan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah periode ini pendidikan di Indonesia telah tersusun atas beberapa jenjang yang merupakan pengembangan dan jenjang yang terdapat pada zaman pendudukan Belanda. Jenjang pendidikan di Indonesia di zaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan di Indonesia memiliki misi untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan misi tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum yang mencukupi prinsip-prinsip dasar Pancasila. Implementasi dari misi tersebut diawali dengan perubahan kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Kebijakan pendidikan di Filipina yang ketiga ialah pendidikan sekolah menengah di Filipina terdiri dari 4 tahun dan disediakan secara gratis. Di sekolah-sekolah umum ditunjukkan kepada siswa-siswa berusia 12-16 tahun. Pendidikan menengah bersifat terkotak, yaitu setiap tingkatan berfokus pada tema atau isi tertentu, sehingga sering disebut sebagai sekolah tinggi. Pendidikan tinggi di Filipina dikelola oleh Komisi Pendidikan Tinggi atau CHED berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 7722 atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi 1954. CHED adalah lembaga independen setingkat departemen yang berasal dari bekerja sama dengan Departemen Pendidikan DEP. Tugas-tugasnya adalah mengkoordinasikan program-program lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan menerapkan kebijakan standar. Sedangkan kebijakan pendidikan di Indonesia itu kurikulum SD pendidikan dasar diharapkan dapat menyampaikan materi untuk mempertinggi mental budi pekerti, memperkuat keyakinan agama, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Itu kurikulum di SMP ditambah dengan pembentukan kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus.
Kurikulum di SMA juga disempurnakan dengan tujuan membentuk manusia Pancasila sejati, mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, serta mengajarkan keahlian sesuai dengan minat dan bakat. Kebijakan pendidikan di Filipina yang keempat adalah sistem pendidikan di Filipina mulai pada pra-pendidikan dasar dengan berbagai macam programnya untuk usia 3-6 tahun. Kemudian pendidikan dasar 6-7 tahun dilanjut ke pendidikan menengah 4 tahun, di mana tiap tahunnya materi terfokus pada tema atau isi tertentu. Sedangkan kebijakan pendidikan di Indonesia, saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi menjadi 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan kebijakan pendidikan di Filipina dengan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.